Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Alfirohmania, mahasiswa dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Ilmu Hadis kelas 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Imam Ahmadi MAG, mata kuliah Kajian Teks Arab. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang bab peringatan akhlak yang tercela yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, ringkasan dari Bulughul Maram ini adalah kitab ini disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini merupakan kitab hadis tematik yang memuat hadis-hadis yang dijadikan sumber pengambilan hukum fikih oleh para ahli fikih. Kitab ini juga menjadi rujukan utama khususnya bagi fikih mazhab Syafi'i. Walaupun demikian, pada akhir kitab ini ditulis bab-bab yang penting mengenai adab, akhlak, zikir, dan doa sebagai pelengkap kitab tersebut. Mengenai latar belakang penyusunan kitab Bulughul Maram adalah karena terputusnya rihlah ilmiah dari para ulama ke berbagai daerah Islam, sehingga para ulama hanya menekuni dan mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu dengan cara mengumpulkan, meringkas, mensyarahi, mentakhrij hadis-hadis, dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai sistematika penyusunannya, kitab ini menggunakan urutan bab yang terdapat dalam kitab fikih, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis hukum yang dijadikan istinbat oleh para ulama fikih. Kemudian menyebutkan perawi hadis tersebut dengan redaksi akhraju al-Bukhari atau rawahu Muslim. Untuk hadis-hadis yang sama diriwayatkan oleh beberapa perawi yang berbeda. Terkadang beliau cukup menyebutkannya dengan istilah as-sab'ah, as-sittah, al-khomsah, atau al-arba'ah wa Ahmad. Selain itu, beliau juga menyebutkan berbagai kualitas hadisnya, seperti contoh sahih, hasan, atau dhaif. Nah, pada video ini saya akan berbagi ilmu tentang hadis-hadis pada bab peringatan terhadap akhlak yang buruk. Sebelum memasuki ke inti pembicaraan, apa yang dimaksud dengan akhlak? Kata akhlak awalnya berasal dari bahasa Arab al-khulq, yang dapat diartikan sebagai perangai, tabiat, budi pekerti, atau sifat seseorang. Kata akhlak menurut istilah khususnya di dalam Islam diartikan sebagai sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Akhlak dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan akhlak tercela dan macam-macamnya. Akhlak tercela atau dalam Islam dinamakan akhlak mazmumah merupakan salah satu tindakan atau sifat buruk manusia yang harus dihindari. Hal ini harus dijauhi karena akhlak mazmumah atau akhlak tercela ini dapat mendatangkan mudarat bagi diri kita dan juga bisa ke orang lain yang berada di sekitar kita. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlak mazmumah ini. Contoh dari akhlak ini pun sangat banyak dan sangat bervariatif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatabah, akhrajahu Abu Dawud wa li Ibni Majah min hadisi Anasin nahuhu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad,
karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis serupa dari Anas. Hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapat nikmat dibanding orang lain. Nah, dampak hasad ini sungguh luar biasa. Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tersebut menyebutkan bahwa hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal soleh kita. Hasad juga bisa menimbulkan kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan kepada orang yang ia dengki. Pada saat yang sama pun ia akan sulit menerima kebaikan dari orang yang memberikannya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi muttafaqun alaih. Kedua, yang artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat bukan orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika ia marah. Muttafaqun alaih. Keterangan hadis. Umumnya badan yang kuat identik dengan tubuh yang kekar, badan yang tegap dan berotot seperti pegulat atau petinju handal yang siap bertarung dengan lawannya. Namun orang yang paling kuat menurut Nabi Muhammad SAW bukanlah seperti itu. Hal ini sebagaimana disabdakan dalam riwayat tersebut, bahwa seseorang yang sedang marah atau emosi dapat dengan mudah dikuasai oleh setan. Pada saat manusia marah, maka setan mempermainkan melalui kemarahannya tersebut, sehingga bisa menimbulkan perilaku yang menjerumuskan ke dalam dosa. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dianjurkan untuk mengendalikan emosi dan senantiasa berzikir untuk mengendalikan amarahnya. Wa Mahmud bin Labidin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgharu ar-riya'u akhrajahu Ahmad bisanadin hasan. Yang artinya dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Menurut banyak ulama, di antaranya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Irsyad Al-Ibad, musyrik dalam ayat itu bermakna la yura'i ahadan, yang artinya janganlah riya kepada seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tafsiran ini juga seirama dengan At-Tabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan fi ta'wil ayi al-Quran. Disinilah berangkat pemahaman tentang sikap riya sebagai syirik kecil, karena seorang hamba justru tidak benar-benar beribadah kepada Allah, namun ada yang dituju selainnya. Riya tidak dianggap sebenarnya riya tidak dianggap sama dengan menyekutukan Tuhan atau beribadah kepada selain Allah. Namun ada sekian riwayat atau beberapa yang meriwayatkan bahwa Allah akan mencabut pahala dari amal baik seorang hamba jika ia melakukan ibadah tersebut dengan perasaan riya atau pamer. Wa an Sahli bin Sa'idin radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaitani akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad
radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia berkata hasan. Keterangan hadis ini adalah kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau melakukan suatu perkara, karena orang yang tergesa-gesa tidak akan sempat berpikir panjang dan mempelajari akibat dari perbuatannya di masa yang akan datang. Di antara bentuk ketergesaan yang perlu kami ingatkan adalah dalam menerima dan menukilkan berita, terutama berita yang terkait dengan keadaan orang banyak. Terlebih lagi di era medsos, di era modern ini yang sangat memudahkan kita untuk menerima dan menyebarkan berita. Maka berhati-hatilah dari setiap berita yang kita dengarkan dan pahamilah dahulu bahwa tidak semua berita boleh kita sebarkan. Nah, itu tadi hadis-hadis yang dapat saya bacakan di video ini. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis-hadis di atas adalah jika kita tidak bisa selalu berbuat kebaikan, maka setidaknya jangan sampai kita berbuat keburukan. Sekian dari saya. Bila banyak kesalahan atau kurangnya ilmu dalam penjelasan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.